membahas energi, ya, apalagi metabolisme, pasti kita tidak jauh membahas ATP. Kenapa? Karena energi yang dibutuhkan oleh tubuh yang segera bisa kita gunakan itu bentuknya ATP. Kalau kita perhatikan struktur ATP ya, yang sudah kita pelajari ada di sini gula ribosa. Ribosanya bisa ya, ini ribosa. Nah, terus di sini ada basa nitrogen. Basa nitrogennya bisa macam-macam. Ya, ini ada adenin ya. Nah, di sini lalu yang sebelah sini ada fosfat. Ya, gugus fosfat. Jadi adenin satu ya. Terus monofosfat ya. Kalau basa nitrogen dengan ribosa ya kita sebut adenosin ya, adenin plus ribosa berarti adenosin. Kalau satu fosfat ya bergabung dengan adenosin maka akan membentuk adenosin monofosfat atau yang kita kenal dengan AMP. Kalau satu fosfat lagi ya bergabung ke AMP maka akan membentuk adenosin difosfat. Kalau satu fosfat lagi masuk ke ADP akan bergabung membentuk adenosin trifosfat. Itulah yang kita kenal sebagai energi utama bagi sistem metabolisme tubuh kita. Oke. Jadi energi yang digunakan dalam tubuh itu berupa ATP. Dalam prakteknya ATP atau bahan bakar tersebut bisa didapatkan dari glikolisis glukosa atau dari beta oksidasi asam lemak. Ya, bisa dari glukosa, karbohidrat, atau bisa dari asam lemak. Kalau glukosa berarti nanti metabolismenya adalah glikolisis. Kalau asam lemak berarti beta oksidasi yang nanti akan menghasilkan energi dan asetil CoA. Lalu tempat sintesisnya di mana untuk ATP? Ya, sintesisnya itu terdapat pada membran mitokondria. Pada membran mitokondria. Nah, syarat di membran mitokondria ya, bisa membentuk ATP atau mensintesis ATP, yang pastikan harus ada yang namanya ATP sintase atau enzim yang bisa mensintesis ATP. Ada yang menyebutnya ATP sintase atau ATP sintetase, ya, synthesize. Oke. Nah, ada enzim, ya, tapi kalau tidak ada gradien proton atau nggak ada gradien potensial, enzim itu nggak akan bekerja. Kenapa? Karena kalau dalam biokimia fisik, ya, kita akan pelajari, kita sudah pelajari mungkin ya kalau di semester kalian sudah mempelajari ada yang namanya channel, ya, ada carrier di mana si gradien proton, gradien potensial itu menyebabkan si ATP akan terbentuk ya dengan kompensasi tadi gradiennya berubah. Artinya kalau ada gradien di antara membran ya, bagian sisi membran yang luar dan dalam ya, berarti ada gradien. Nah, nanti kemungkinan si sel tersebut akan mengusahakan mensintesis ATP. Atau pas nanti kita akan belajar biosinyal di fotosintesis juga ya, akan terbentuk ATP ya oleh ATP sintase kalau nanti ada gradien proton. Ada H+ di situ. H+-nya dari mana? H+-nya itu didapatkan dari salah satunya adalah fotolisis air. Ya, kalau di fotolisis air berarti air dihancurkan, nanti akan menghasilkan H+. Nah, H+-nya itu akan berkontribusi pada perbedaan H+ antara
bagian dalam membran dan bagian luarnya, atau sisi satu membran dengan sisi yang lainnya. Intinya seperti itu ya. Jadi sintesisnya terdapat pada membran mitokondria. Ingat ya, sintesisnya terdapat pada membran mitokondria. Dan ya untuk melakukannya kita butuh enzim yang namanya enzim ATP sintase atau ATP sintetase. Nah, kondisinya harus ada gradien atau beda potensial di membran tersebut. Oke. Lalu kita membahas metabolisme. Ya. Kalau biokimia, orang biokimia wajib mengetahui metabolisme. Ya. Dari metabolisme karbohidrat, protein, lipid, bahkan asam nukleat. Yang terutama 3 biomolekul utama. Ya, yang asam nukleat tambahan. Nah, apa yang dimaksud dengan metabolisme? Yaitu aktivitas seluler yang nanti bisa mensintesis atau membentuk senyawa baru atau mendegradasi senyawa besar sehingga terbentuklah senyawa kecil, ya, dan melibatkan energi kimia atau ATP. Jadi reaksi-reaksi kimia dalam tubuh itu, ya, yang disebut metabolisme itu intinya adalah sintesis molekul atau yang kita kenal dengan anabolisme, ya, dan degradasi biomolekul atau yang kita sebut sebagai katabolisme. Sebagai contoh, diilustrasikan di gambar ini. Awalnya kecil-kecil molekulnya, lalu dengan bantuan energi, menyerap energi, dia akan membentuk senyawa atau molekul yang lebih besar. Syaratnya dia butuh energi. Kebalikannya, pada reaksi katabolisme atau catabolic reaction, dari molekul-molekul yang besar, itu dihancurkan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, bahkan sampai molekul monomernya, penyusunnya, dan menghasilkan juga energi. Oke, jelas ya? Sebagai contoh, kita belajar karbohidrat. Karbohidrat adalah polimer. Polimer dari monosakarida, entah itu glukosa, entah itu fruktosa, galaktosa. Oke. Ambil contoh pati. Pati itu monomernya, pati itu adalah molekul polisakarida. Monomernya itu glukosa. Monomernya glukosa. Jadi andaikan ini adalah pati, maka yang kecil-kecil ini strukturnya yang menyusun, ya, atau monomernya itu adalah glukosa. Glukosanya bisa terikat glikosidik, ya, ikatan glikosidik. Lalu dipecah oleh enzim. Dipecah oleh enzim, bisa amilase, nanti menghasilkan molekul-molekul yang lebih sederhana. Bisa oligosakarida, bisa juga sampai ke monosakarida, misalkan sampai glukosanya. Dan tentu saja pemecahan itu akan menghasilkan energi. Kebalikannya, ya, pati juga disusun oleh molekul-molekul yang lebih kecil, monomernya misalkan glukosa. Atau protein. Protein tersusun atas monomer asam amino. Oke. Jadi jelas ya, bisa membedakan antara anabolisme dan katabolisme. Anabolisme berarti membentuk sesuatu yang baru, dan katabolisme berarti menghancurkan. Oke. Lebih jelas, perhatikan diagram ini. Yang di atas adalah katabolisme. Katabolisme artinya menghancurkan molekul yang lebih besar. Misalkan ada karbohidrat, ada lipid, ada protein. Dihancurkan. Akan menghasilkan karbon dioksida, air. Atau kalau protein berarti menghasilkan amonia di sana. Dalam penghancuran ini,
reaksi katabolisme ini dia membutuhkan beberapa molekul dan menghasilkan molekul berenergi. Jadi kalau ada ADP, maka dia akan membentuk ATP. Jadi penghancuran molekul besar ini akan menghasilkan energi, molekul berenergi. Bisa ATP, bisa NADH dan NADPH. NADH dan NADPH juga merupakan molekul berenergi. Kebalikannya, kalau kita punya asam amino dalam tubuh, misalkan pada proses sintesis protein di ribosom, inti ribosom ya, itu kan adalah kompartemen atau organel sel yang bekerja sama untuk membentuk protein atau menghasilkan protein. Asalnya dari mana? Dari asam amino 1 dan lainnya digabung menjadi satu, jadi protein yang diinginkan. Atau dari gula, ya, bisa menghasilkan polisakarida. Kalau asalnya fatty acid atau asam lemak, ya, nanti akan menghasilkan lipid. Kalau basa nitrogen nanti bisa menghasilkan asam nukleat. Kalau katabolisme menghasilkan energi, kalau anabolisme dia membutuhkan energi dan nanti menghasilkan ADP plus, ya, NAD plus dan NADP plus. Oke, kalian bisa baca ya terkait dengan metabolisme di jurnal ini. Contoh yang lain, bagaimana anabolisme dan katabolisme itu terjadi dalam tubuh kita. Kalau orang biokimia, sekali lagi, jangan bingung dengan banyaknya reaksi atau dengan banyaknya panah-panah. Nah, perhatikan ya, ada panah-panah yang diberi warna merah, ada panah-panah yang diberi warna biru. Warna merah ini merupakan reaksi katabolisme. Kalau yang warna biru ini merepresentasikan reaksi-reaksi anabolisme. Katabolisme berarti menghancurkan. Contohnya adalah pati. Di katabolisme nanti akan menghasilkan glukosa. Ya, dari glukosa nanti masuk melalui lintasan glikolisis akan menghasilkan pirufat. Dari pirufat ini akan dioksidasi lagi menjadi asetat atau asetil-CoA. Ya, cara bacanya seperti itu. Lalu tidak hanya tadi pati, glikogen juga. Kalau kita sudah misalkan saat ini nggak lunch ya, nggak makan siang, maka yang tadi sarapannya sudah tipis, sedangkan tubuh kita butuh energi. Caranya dengan apa? Menghancurkan glikogen. Ya, glukosa darahnya sudah nggak ada, maka yang dihancurkan ya untuk menghasilkan energi adalah glikogen atau gula otot. Oke, bisa terdapat di otot atau di hati. Nah, glikogen itu dihancurkan, namanya glikogenolisis, menghasilkan glukosa. Nah, glukosanya masuk lagi ke pirufat, dioksidasi menjadi asetil-CoA. Seperti itu. Kalau gula yang lain gimana? Misalkan ya gula manis, ya, itu sukrosa. Ya, maka dia akan diubah menjadi glukosa. Nah, glukosanya akan masuk ke glikolisis dan pasti dia akan membentuk pirufat. Nah, seperti itu. Jadi perhatikan ya, bahwa yang namanya glikolisis itu adalah, kalau bagi saya ya, pandangannya itu adalah reaksi yang sentral yang harus ada dalam kehidupan kita. Mustahil kita nggak ada reaksi glikolisis. Atau kebalikannya, gluconeogenesis. Artinya tubuh kita pasti membutuhkan glukosa. Membutuhkan glukosa. Kecuali ada kasus lain yang kita tidak bisa memanfaatkan glukosa. Contohnya nanti yang akan kita bahas adalah diabetes mellitus. Kalau diabetes mellitus dia tidak akan bisa memanfaatkan glukosa,
Kenapa? Karena memang tidak support untuk bisa melakukan glikolisis. Oke. Nah, contoh yang lain, fosfolipid, ya, masuk ya diurai menjadi fatty acid, asam lemak. Asam lemak ini akan dioksidasi, ini beta oksidasi menghasilkan asetat, asetil-CoA dan seterusnya. Nah, asetil-CoA ini akan bergabung dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Nah, inilah yang kita kenal sebagai siklus Krebs, ya. Siklus Krebs atau siklus asam sitrat, pembentukan asam sitrat. Oke. Dari siklus asam sitrat ini itu akan dihasilkan karbon dioksida. Nah, inilah respirasi. Kalau respirasi kita menghasilkan karbon dioksida, ya, kita buang lewat pernafasan kita. Oke. Terus menerus ini, ya, cyclic, ya, siklus. Oke. Ini katabolisme. Lalu bagaimana dengan anabolismenya? Berasal dari senyawa-senyawa yang sederhana, ya, misalkan asetoasetil-CoA, ya, asetat, ya, plus asetil-CoA membentuk asetoasetil-CoA. Dia bisa berubah menjadi mevalonat, lalu dari mevalonat ini ke isopentenyl pirofosfat (IPP), ini bisa membentuk karet, ya, atau pigmen-pigmen karotenoid atau vitamin K, bisa juga kolesterol. Nah, kalau kolesterol nanti bisa membentuk hormon. Ya, kolesterol dibutuhkan. Ingat ya. Kolesterol itu enggak jahat. Kolesterol oke. Okay. Atau membentuk tadi asam empedu yang nanti berfungsi dalam pencernaan kita, ya, membantu sistem pencernaan kita, lalu membentuk kolesterol ester. Asetil-CoA juga bisa digunakan untuk membentuk fatty acid. Kebalikannya. Jadi awalnya kalau fatty acid ini didegradasi, katabolisme menghasilkan asetat, ya, atau asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini bisa dibentuk lagi menjadi fatty acid. Nah, fatty acid ini bisa digunakan untuk membentuk lipid tentunya, ya. Bisa diasilgliserol, fosfolipid, atau triasilgliserol, atau eicosanoid, dan seterusnya. Ini adalah reaksi-reaksi anabolisme. Kalau ini reaksi-reaksi katabolisme. Lalu bagaimana? Ya, ini kan awalnya ada asetat. Ya, bagaimana dia berubah menjadi asetil-CoA? Ya, maka dia akan dibantu oleh enzim yang namanya asetil-CoA sintetase. Dia membutuhkan ATP, ya, lalu berubah menjadi asetil-CoA karena dia bereaksi dengan CoA, ya, asetil-CoA. Ya, nanti ini membentuk fatty acid, ya, nanti di sini. Oke, kalau piruvat juga, piruvat bisa membentuk asetil-CoA dengan bantuan tadi NAD+. Ya, enzimnya namanya piruvat dehidrogenase. Oke, sampai di sini ada yang mulai bingung? Ya, jadi pelan-pelan saja bacanya, terus perhatikan, oh ini berarti panahnya yang sini bukan menjadi, tapi didegradasi, ya, diurai menjadi atau dikonversi, ya, bisa dikonversi menjadi seperti itu. Ada pertanyaan? Saya lanjutkan, ya. Sintesis dan degradasi. Tadi saya sebutkan bahwa reaksi-reaksi metabolisme pasti membutuhkan enzim, ya, baik untuk mensintesis atau mendegradasi. Jadi anabolisme atau katabolisme pasti membutuhkan enzim. Dan setiap reaksi metabolisme itu punya pengaturan
atau katabolisme bisa dipengaruhi oleh enzim atau hormon. Dan lokasinya juga spesifik. Sebagai contoh, sintesis lipid, ya, pembentukan lipid itu terjadi di sitoplasma. Sedangkan degradasi lipid itu terjadi di mitokondria. Jadi kalau kita perhatikan ini contohnya adalah sel hewan. Di sel hewan itu ada inti sel, ya, nukleus. Di sini ada sitoplasmanya, yang bagian-bagian yang diwarnai kuning ini. Lalu ada mitokondria, ini tempat respirasi degradasi lipid. Di sitoplasma ini terjadi sintesis lipid. Nah, kalau kita perhatikan, bisa kalian baca di Leninger, setiap organel, setiap bagian dari sel itu punya fungsi atau peranan masing-masing dalam metabolisme. Contohnya pada sitosol itu terjadi yang namanya jalur pentosa fosfat, ya, pentos fosfat pathway. Atau di sini produksi NADPH, ya. Lalu pembentukan isoprenoid, sterol juga terjadi di sitoplasma, di sitosol. Tadi saya sampaikan lagi, fatty acid biosintesis juga terjadi di sitoplasma. Lalu bagaimana dengan retikulum endoplasma? Ya, terjadi fosfolipid sintesis dan seterusnya. Kalian bisa perhatikan. Peroksisom, oksidasi, ya, menghasilkan H2O2, hidrogen peroksida. Ya, hidrogen peroksida itu kan racun, sangat toksik. Tapi oleh sel dia cover atau dia lokalisir hidrogen peroksida itu. Dia lokalisir pada organ yang disebut peroksisom. Jadi peroksisom itu seperti apa tuh? Saya lupa kalau di sel hewan, ya. Lisosom, ya. Seperti lisosom. Jadi lisosom, peroksisom, lisosom. Intinya di situ, ya, terdapat banyak enzim. Nah, di sini contohnya ada enzim katalase atau peroksidase yang dia bisa mengubah hidrogen peroksida yang awalnya toksik diubah menjadi air. Nah, ini penghitungan energinya. Contohnya, ya, ini secara sederhana, ya. Kalau nanti lebih spesifik di bagian WAS. Di bagian WAS nanti insya Allah kalian akan belajar penghitungan energi di beberapa molekul. Energi di karbohidrat, lipid, protein. Nah, kita overview, ya, sekilas metabolisme lipid, ya, di sini misalkan, ya, lipidnya asam palmitat, ya, dioksidasi sempurna menjadi ATP. Ini seharusnya V, ya, bukan F, ya. Aktivasi palmitat menjadi palmitoil-CoA. Di reaksi aktivasi ini dia membutuhkan molekul ATP. Pada penghitungan molekul ATP yang lama itu -1. Artinya dia butuh 1 ATP. Tapi di penghitungan baru dia membutuhkan 2 ATP. Dan oksidasi 8 mol asetil-CoA. Artinya asam palmitat. Ya, ada nggak di sini, ya? Oh, enggak di ini. Jadi kalau kalian perhatikan, ya, di asam palmitat C berapa? 16, ya. Asam palmitat nanti dioksidasi menghasilkan asetil-CoA berapa siklus? Ya, 8 siklus. Oksidasi berarti setiap siklus menghasilkan 12 ATP. Karena ada 8 siklus berarti 12 kali 8 96 ATP. Itu untuk penghitungan lama, penghitungan barunya 80. Ya, karena satu siklus menghasilkan hanya 10. Oke.
dan juga menghasilkan molekul berenergi tinggi namanya FADH2 ya, 7 FADH ya. Karena satu FADH itu setara dengan 2 molekul ATP, ingat ya, satu molekul FADH2 setara dengan 2 molekul ATP di penghitungan lama, maka 7 molekul FADH2 itu setara dengan 14 molekul ATP. Kalau penghitungan yang baru, satu FADH itu setara dengan 1,5 ATP. Sehingga kalau ada 7 FADH2 yang dihasilkan, maka artinya terdapat 10,5 ATP. Tidak hanya FADH2, oksidasi palmitat juga menghasilkan NADH. Ya, jumlahnya sama, 7 NADH2. 7 NADH. Ya, ada 7. Berarti kalau berbeda dengan FADH, kalau FADH itu setara dengan 2 atau 1,5. Tapi kalau NADH itu setara dengan 3 atau 2,5. Karena ada 7, NADH berarti 7 kali 3 atau sama dengan 21, atau 7 kali 2,5 sama dengan 17,5. Jadi totally untuk oksidasi sempurna asam palmitat menjadi karbon dioksida dan air ya, menghasilkan 130 ATP atau 106 ATP. Nah, ini reaksi keseluruhannya. Ya, jadi jumlah mol per atom C yang dioksidasi menjadi CO2 itu artinya 8,1 ATP atau 6,6 ATP. Sampai sini ada yang didiskusikan? Ada? Ada? Oke. Lalu, metabolisme karbohidrat. Ya, metabolisme karbohidrat. Misalkan saat ini nih siang hari, ya saat kalau nggak makan siang, berarti kita sedang menghancurkan glikogen. Ya, menghancurkan glikogen. Kenapa? Karena glukosa darahnya sudah nggak ada. Tapi kalau kita habis makan siang, berarti 1 jam, 2 jam setelah makan siang itu berarti kita sedang banyak-banyaknya glukosa darah. Ya, berarti banyak glukosa. Tapi kalau sedang nggak ada glukosa, ya, glikogen itu harus diubah menjadi apa? Menjadi glukosa 6 fosfat. Jadi glukosa 6 fosfat. Ya. Pada reaksi glikolisis atau tadi mengubah glukosa menjadi asam pirufat, glikolisis itu terjadi di sitoplasma sel. Ingat ya, glikolisis terjadi di sitoplasma sel. Setiap satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 mol asam pirufat. Produknya apa lagi? Produknya ATP sebanyak 2 mol dan NADH sebanyak 2 mol. NADH tadi berapa? Satu NADH setara berapa ATP? 2,5, Pak. Nah, 2,5 ya. Berarti ada berapa molekul ATP untuk setiap 1 mol glukosa? 5, Pak. Ada? 2,5 kali 2, 5 tambah 2. 7, Ya? Pak. 7. Oke ya? 7. Oke, ini yang dihasilkan di glikolisis. Nah, lalu asam pirufat yang dihasilkan itu akan didekarboksilasi. Akan didekarboksilasi dan melepaskan CO2 menjadi asetat plus CoA atau asetil CoA. Jadi pirufat itu nanti akan didekarboksilasi menghasilkan asetil CoA. Di asetil CoA itu ya akan dioksidasi lagi menjadi CO2 H2O ya. Akan dioksidasi melalui metabolisme atau reaksi metabolisme yang disebut apa? Ada yang tahu? Glikolisis berarti kan menghancurkan glukosa
menjadi asam pirufat, ya kan? Nah, asam piruvatnya ini akan dihasilkan, asam piruvatnya ini akan didekarboksilasi, menghasilkan asetil-CoA nih. Nah, asetil-CoA-nya itu akan dioksidasi di mitokondria, menghasilkan final product CO2, H2O, dan energi. Di sini jumlahnya 10 ATP. Nah, ini reaksi apa dalam tubuh ini? Siklus. Oksidasi asetil-CoA. Siklus Krebs. Siklus Krebs. Ah, betul. Ya, coba Rahma tadi ya. Ya, jadi siklus Krebs. Ya. Oke, asetil-CoA masuk ke siklus Krebs, dia bereaksi dengan senyawa apa, Rahman? Yang oksaloasetat itu. Oksaloasetat. Menghasilkan apa? Menghasilkan Wait, lupa. Nitrat, siklus Pak. itu sendiri. Sitrat. Betul. Sitrat, ya, Akbar ya. Ya, menghasilkan sitrat. Itulah kenapa disebut siklus asam sitrat, TCA, ya, tricarboxylic acid. Ya. Jadi tanpa ada siklus pun ya kita bisa membayangkan, ya, kalau kita pagi-pagi makan bubur, ya, berarti sudah halus jadi glukosa, berarti dalam tubuh ya nanti akan diolah, ya, diglikolisis menjadi pirufat, pirufatnya akan didekarboksilasi menjadi asetil-CoA, asetil-CoA-nya nanti akan dioksidasi menjadi CO2, H2O, dan energi. Ya. Jadi oksidasi sempurna dari karbohidrat ini, ya, glikolisis, glukosa akan menghasilkan 27 ATP. Ya. Jadi, oksidasi sempurna glukosa, ya, tidak hanya glikolisis ya, tapi glikolisis, terus ada dekarboksilasi, oksidasi ya di sini. Terus ada siklus Krebs atau TCA nanti akan menghasilkan totally 27 ATP. Nanti kalian bisa lihat lagi ya. Jadi bahas energetikanya. Jadi energi yang dihasilkan sebanyak 27 ATP. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita masuk ke kelainan metabolisme. Apa yang kita ceritakan tadi tentang glikolisis atau metabolisme yang terjadi di lipid, ya tadi contohnya adalah palmitoyl acid, ya, asam palmitat, ya. Kalau glukosa atau kalau karbohidrat, kalau lipid di metabolisme secara normal dan tubuh mendapatkan energi yang cukup, itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika ada kelainan, ada gangguan. Contohnya, ya, metabolisme tadi yang saya sebutkan. Metabolisme itu diatur oleh enzim dan hormon. Kalau ada masalah dengan hormonnya, misalkan di sini ada masalah di kelenjar endokrin. Sebagaimana kita tahu, kelenjar endokrin itu adalah kelenjar yang menghasilkan, di kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin. Kalau kelenjar endokrin tersebut tidak mampu menghasilkan tiroksin atau tiroksinnya nggak cukup, maka tubuh kita kekurangan tiroid, ya, tiroksin, atau yang disebut hipotiroidism. Hipo berarti kurang, ya, seperti itu. Ciri-cirinya apa? Kalau ada kelainan yang disebut hipotiroidism, ya, tubuhnya yang pasti dia akan kekurangan produksi hormon tiroksin. Akibatnya metabolisme basalnya sangat rendah. Ingat ya, rendah itu bagus, tapi sangat rendah juga diwaspadai.
lalu jantungnya lemah, lalu mixodema, ya. Mixodema itu artinya lebam-lebam, lebam-lebam di sekujur tubuh, ya. Jadi kalau ada bengkak-bengkak itu namanya edema, mixodema. Lalu daya pikir rendah, daya pikir rendah. Bila hipotiroidisme ini terjadi pada anak-anak, ya, maka bisa menyebabkan tadi, sorry ini idiot boleh atau enggak nih katanya ya. Jadi tidak bisa berpikir dengan baik dan secara fisik dia kerdil. Oke ya, atau yang kita sebut penyakitnya namanya kretinisme. Oke ya, kretinisme. Ini adalah contoh dari ini ya, kretinisme. Ya, kretinisme. Bedakan antara kretinisme dengan dwarfisme ya, atau di sini ya kalian bisa cari ya, differences between dwarfism and cretinism. Kalau dwarfism itu biasanya ini aja, secara fisik dia kecil aja. Tapi kalau cretinism dia kecil dan ada keterbelakangan mental. Kenapa bisa kretinisme? Karena kekurangan tiroid. Makanya kok ada yang namanya program garam beriodium. Ya kan? Garam beriodium. Karena dulu ya di kita sering banyak penyakit gondok. Banyak gondok, terus kalau terjadi hipotiroidisme atau kekurangan produksi tiroksin, nanti akibatnya adalah anak-anak itu akan cacat, dalam tanda kutip ya, cacat ya, mengalami keterbelakangan mental. Jadi garam itu bagus. Ya, garam itu bagus. Khususnya garam yang beriodium. Ada fortifikasi iodium. Kalau sekarang sih sudah banyak ya. Fortifikasi iodium untuk garam. Seperti itu. Pak, izin bertanya, Pak. Yuk, silakan, Cak. Kalau untuk yang gondok itu bukan hipertiroidisme ya, Pak? Hiper ya? Sorry. Iya. Ini terkait dengan tiroksin ya? Iya, Pak. Hai. Oke. Ya. Artinya ada kelainan nanti di ininya ya. Di apa? Metabolismenya. Bisa hipotiroidisme, ada juga hipertiroidisme. Ya. Untuk hipo nanti bisa tadi menyebabkan kretinisme. Di gambarnya yang nah, ini hipertiroidisme. Ya. Hipertiroidisme. Artinya kelebihan produksi hormon tiroksin. Kalau kelebihan artinya basal metabolic rate-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi normalnya. Artinya secara fisik ya, detak jantungnya lebih kuat dibandingkan normal, mudah berkeringat, ya, tapi bobot badan menurun. Ini hyper excitable. Jadi mudah terkejut. Nah, terus ini Graver ya kalau nggak salah ya. Graver itu exophthalmic goiter. Ya, jadi exophthalmic goiter ini ya gambarnya kayak gini. Jadi dia agak melotot ya. Jadi ada masalah ya di sekitar saraf-saraf mata ya. Istilahnya ada kontraksi otot halus di sekitar mata sehingga matanya dia melotot. Ya, melotot. Itu kalau hipertiroidisme. Ini gambarnya baik ya, masih baik ya. Ada juga gambarnya yang menakutkan. Yang menakutkan itu kalau tiba-tiba kok di slide selanjutnya saya kasih gambar yang orang melotot gitu kan. Jadi histeris. Lalu bagaimana pengaruh tiroksin pada metabolisme?
Ya, misalkan pada pengaruhnya di metabolisme karbohidrat. Ya, asupan glukosa ya, pada saluran pencernaan akan meningkat. Ya. Lalu dia juga akan mempercepat gluconeogenesis. Pada metabolisme protein, ya, tiroksin ini dibutuhkan untuk pertumbuhan normal. Pertumbuhan normal. Jadi secara normal dibutuhkan oleh tubuh. Juga digunakan untuk meningkatkan katabolisme protein pada sel otot. Ya, ini contoh efek lain ya, pengaruh dari tiroksin pada metabolisme, meningkatkan sintesis kolesterol ya, absorpsi kolesterol dan seterusnya, gluconeogenesis juga. Terus meningkatkan fatty acid mobilization. Ya, jadi kalau ada tiroksin itu dia akan mempercepat ya mobilisasi fatty acid. Tapi pada jantung dia akan mempercepat detak jantung dan kadang ada yang hipertrofi. Ya. Nah ini ya T4, T3. T4 itu bentuk tiroksin yang belum aktif. Kalau T3 itu adalah tiroksin yang sudah aktif. Jadi activated tiroksin. Nah, seperti ini. Lalu pengaruh tiroksin pada metabolisme yang lain ya, di sini di gluconeogenesis ya. Gluconeogenesis terjadi di otot, artinya kan pembentukan glukosa bisa dari asam lemak atau bisa dari protein. Itu biasanya di otot pembentukannya. Di sisi lain, kalau tiroksin ya, dan metabolisme protein itu kan ada degradasi protein otot ya, yang dia akan membutuhkan energi juga. Ini gambaran tentang hormon tiroid ya, stimulasi di hipotalamus menghasilkan TSH, thyroid stimulating hormone ya. Terus di kelenjar tiroid dia akan menghasilkan hormon-hormon tiroid ya. Begitu. Lalu pengaruh tiroksin pada metabolisme. Kalau tiroksin itu ternyata bisa meningkatkan BMR. Ya, karena adanya peningkatan aktivitas ATP ASE. Pada perkembangan otak, tiroksin ini secara normal dibutuhkan, khususnya pada myelinasi saraf. Ya, jadi kalau pergerakan saraf itu kan butuh ini ya, myelinasi ya. Nanti di pergerakan otot ya, di energi pergerakan otot itu dibahas. Kalau kekurangan tiroksin ya, ini pada fase embrionik bisa menyebabkan kretinisme. Ini biasanya pada awal-awal ya pembentukan janin. Kalau di metabolisme lipid bagaimana? Tadi kan kalau yang di sini kita bisa lihat ya, kolesterol sintesis, fatty acid mobilization sama aja ya. Jadi dia bisa memobilisasi lipid cadangan, menurunkan kolesterol darah, menurunkan fosfolipid darah. Ini juga berpengaruh pada ini ya, fungsi sistem saraf otonom. Ini efek ketiga, atau dia bisa meningkatkan flow dari bile acid ya, sintesis kolesterol juga meningkat, dan tadi arus sirkulasi kolesterol juga meningkat. Kalau kekurangan tiroksin, kebalikannya. Sampai sini ada yang tanyakan?
Oke ya, jadi kita akan belajar ya tentang pengaruh pengaruh insulin pada metabolisme. Karena ini artinya ada gangguan. Kalau ada sesuatu tadi hormon atau enzim yang kurang atau yang berlebihan pada tubuh, maka nanti akan mempengaruhi metabolisme. Contoh yang kedua adalah insulin. Ya, pada insulin sorry. Pada insulin, ya, kerjanya adalah ketika kita makan 1 atau 2 jam setelah makan, artinya ada peningkatan glukosa dalam darah. Jadi blood glucose level kita meningkat. Ya, ingat ya. Jadi kalau makan berarti glukosa darah kita meningkat. Glukosa darah kita meningkat. Kalau glukosa darah kita meningkat, maka pankreas akan diperintahkan untuk mengeluarkan insulin. Ya, untuk mengeluarkan insulin. Oke, untuk mengeluarkan insulin sehingga si glukosanya itu bisa masuk ke dalam sel dan nanti akan diproses glikolisis. Ya, karena bayangin ya kalau dalam sel ya ada channelnya, ada pintunya, lalu di luar sudah banyak glukosa. Ini sudah banyak glukosa nih. Jadi tubuh kita kasih alarm, ini sudah banyak orang di luar. Tolong pintunya dibuka, gitu kan? Terus glukosanya masuk. Siapa yang tadi membuka pintu itu namanya insulin. Jadi glukosanya masuk dalam tubuh, nanti akan terjadi glikolisis. Kalau glikolisis berarti glukosa tersebut akan diubah menjadi energi. Nah, ini maksudnya ya. Lalu bagaimana kalau terjadi kelainan? Ya, terjadi kelainan. Ya, fungsinya tadi insulin adalah untuk kontrol blood glucose level. Contohnya nih, pada tipe 2, ya, glukosa tipe 2. Oke. Jadi pada glukosa jadi kan ada tipe 1 sini ada ya. Oh ya. Ada tipe 1, ada tipe 2. Kalau tipe 1 itu tubuh kita ya bisa memproduksi insulin. Tapi jumlahnya nggak banyak. Jumlahnya nggak banyak. Ya. Sehingga ketika blood glucose levelnya naik, ya, glukosa darah glukosa darah kita naik, dia tidak bisa mengubah atau tidak bisa membuka pintu sehingga glukosanya masuk ke dalam sel. Ya, dia terbatas. Ya, tenaganya terbatas untuk masukin glukosa. Itu tipe 1. Nah, kalau tipe 2 itu sudah terjadi kerusakan, ya, artinya reseptor dalam tubuh, dalam sel itu dia tidak bisa mengenali insulin. Artinya apa? Glukosa tidak bisa masuk ke dalam tubuh, lalu tidak bisa dimanfaatkan untuk membuat energi. Oke ya, seperti itu. Ini gambarannya pada healthy person, ya. Jadi kalau ada glukosa darah, ya, lalu muncullah insulin. Insulin itu akan membolehkan yang membukakan pintu untuk glukosa sehingga masuk ke dalam sel. Di dalam sel ini dia akan diglikolisis. Nah, kalau tipe 1, kebalik ya. Tipe 1 dia tidak bisa pancreas failure to produce insulin. Dia tidak bisa membentuk atau membuat insulin
Sehingga ketika ada glukosa, glukosanya tidak bisa dibawa masuk. Sorry, kebalik ya. Kalau tipe 2, dia bisa membentuk insulin, ya, bisa memproduksi insulin, tapi reseptornya ini dia tidak bisa menangkap, ya, cell fails to respond to insulin properly. Jadi si reseptor ini dia tidak mampu mengenali insulin. Jadi ada kerusakan. Ya. Jadi secara umum pankreasnya bagus. Makanya kalau dalam riset-riset di biokimia itu untuk mengecek ada nggak improvement ketika menambahkan ekstrak tertentu atau senyawa tertentu, atau kita mencocokkan apa gitu ya untuk tikus yang sudah diabetes, ya sudah diabetes, kita injeksi supaya dia diabetes, terus kita injeksi juga obatnya, herbalnya misalkan kalau kita riset herbal, maka ketika akhir riset biasanya kita lihat pankreasnya, khususnya pada sel beta. Ingat ya, khususnya pada sel beta yang dia bisa menghasilkan insulin. Kalau ada improvement, kita bandingkan dengan yang diabetic rat, ya, ada yang tikus yang diabetes, misalkan perbaikan, maka kemungkinan si herbal ini bisa improving diabetic condition. Ya, artinya dia bisa memperbaiki kerja insulin sehingga dia bisa memproduksi insulin dengan baik. Ya. Tapi kalau tipe 2, ya, yang jadi masalah itu bukan kelenjar pankreasnya. Jadi bisa jadi ya, sel pankreasnya itu baik, artinya dia bisa memproduksi insulin. Tapi yang jadi masalah adalah reseptornya. Reseptornya tidak mengenali insulin, ada kerusakan. Nah, seperti itu. Ya, nah ini. Insulin, hormon yang dihasilkan dari pankreas, berfungsi untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Bila produksi insulin kurang, maka glukosa dalam darah akan terus meningkat, ya, atau yang disebut dengan hiperglisemia. Hiperglisemia, ya. Kalau ada emia berarti berkaitan dengan darah. Ya, ada di darah, apa yang tinggi di darah itu GLI, GLY atau GLU itu sama glukosa. Hyper berarti tinggi. Hyperglisemia berarti yang tinggi adalah kadar gula di dalam darah. Nah, seperti itu cara bacanya. Dan tubuh tidak bisa menggunakan glukosa darah untuk membentuk energi. Jadi meskipun dia makan banyak glukosa atau minum teh hangat manis, maka glukosa yang ada di dalam darah itu tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Oke ya? Oke. Lalu, bila produksi insulin cukup, ya, tapi ya, glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel dan terjadi hiperglisemia. Kenapa bisa seperti itu? Karena reseptornya tidak peka terhadap insulin. Ya, tidak peka terhadap insulin. Oke. Nah, ini secara detail ya, perbedaan antara diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Ya. Tipe 1 biasanya kurang dari 35 sudah bisa terdeteksi dia DM, ya. DM-nya itu apa? Ya, bisa tipe 1. Kalau lebih dari 35 tahun, ya, biasanya ya karena pola makan dan sebagainya tipe 2. Terus ini, kemungkinan secara genetik. Ya. Jadi dia rendah, kalau yang diabetes tipe 2 dia tinggi. Jadi penurunan terhadap generasinya atau menurun atau tidak ya. Kadang ada juga ya diabetes karena kita nggak tahu dia tipe 1 atau tipe 2, maka kebanyakan orang ya
kalau misalkan ada keluarga kita yang diabetes dan salah satu dari keluarga kita yang lain, misalkan saudara kita ya, yang satu anak keturunan itu diabetes, berarti kemungkinan dia tipe 2 karena dia kemungkinan secara genetik akan menurun. Ya, tapi diabetes tipe 1 itu rendah penurunannya. Kasus ya penurunannya. Lalu antibodi terhadap sel beta. Ya, di 90 sampai 95% ya. Dia tidak bisa menghasilkan glukosa ya. Lalu kondisi tubuh ya, kalau diabetes tipe 1 bisa normal atau dia kurus, kalau diabetes tipe 2 dia cenderung gemuk ya. Nah, nanti bisa dianalisis kenapa kok gemuk ya. Nanti kalau ada yang bisa menjawab silakan ya setelah saya menyampaikan tabel ini. Lalu insulin plasma, C-peptide-nya ini rendah atau tidak ada. Kalau di diabetes tipe 2 ya, C-peptide-nya tinggi atau insulin dalam plasmanya dia tetap tinggi. Ya, kalau ini rendah kenapa? Karena memang tidak menghasilkan failure to produce the insulin ya. Terus ciri metabolik utamanya ya, kalau di sini kekurangan insulin, kalau ini tidak peka terhadap insulin. Ya, terapinya ya ini berarti improve the pancreas cells, ya, improving sel beta pankreasnya. Kalau tipe 2 berarti kita perlu asupan insulin dari luar. Contohnya ada teman saya yang kena insulin ya, setiap minggu itu injek insulin. Setiap minggu injek insulin ya, lumayan ya. Ya, effortnya besar ya, effortnya besar. Tapi itulah nikmat kesehatan ya. Jadi kalau kita di antara yang di sini masih sehat, kalau makan bubur ya nggak masalah, ya, makan daging yang nggak masalah, maka perlu menjaga kondisi badan kita supaya tetap sehat ya, jangan mengkonsumsi yang bisa menurunkan kualitas hidup kita. Oke, lalu obat pemicu sekresi insulin ya tidak bisa menyembuhkan. Kalau diabetes tipe 2 ya dia bisa menyembuhkan. Sampai sini ada yang bisa menjawab kenapa kok kalau diabetes tipe 2 cenderung orangnya gemuk? Lalu ada metabolisme heksosa. Jadi heksosa ada gula yang berkarbon 6. Sebagaimana kita tahu bahwa tidak hanya glukosa, tapi yang galaktosa ya, atau manosa juga dia punya ya, struktur yang mirip ya, karbon 6. Atau fruktosa juga di sini ada ya. Nah, jadi bagaimana si heksosa ini dimanfaatkan oleh tubuh ya? Jadi kalau di glukosa ya, glukosa ini kan bisa di glikolisis itu masuk pertama kan ke glukosa 6 fosfat ya, ini fosforilasi ya oleh heksokinase. Ini jalur glikolisis biasa ya, glukosa menjadi glukosa 6 fosfat ya, tadi dengan fosforilasi enzimnya heksokinase dari glukosa 6 fosfat. Dari glukosa 6 fosfat nanti diubah menjadi fruktosa 6 fosfat ya, dari fruktosa 6 fosfat ini difosforilasi lagi menjadi fruktosa 16 difosfat atau bisfosfat 16 fosfat diubah menjadi gliseraldehidat 3 fosfat ya. Gliseraldehidat 3 fosfat ini bisa diubah menjadi pirufat dan diteruskan menjadi laktat kalau dia dalam kondisi kekurangan oksigen. Tapi kalau oksigennya cukup, pirufat ini masuk ke dekarboksilasi oksidatif, nanti menghasilkan asetil-CoA, lalu masuk ke siklus Krebs, itu menghasilkan CO2 dan energi. Ya, seperti itu. Nah, ini kondisi kalau kekurangan oksigen aja. Nah, ini kalau glukosa jalurnya gitu ya. Glukosa, glikolisis, gliseraldehidat 3 fosfat, terus masuk ke 1,3 bisfosfoglisrat, masuk menjadi pirufat. Bagaimana dengan misalkan galaktosa yang dari susu
Ya, galaktosa itu kan dari monomer susu ya, galaktosa dan glukosa. Ya. Galaktosa nanti akan diubah oleh galaktokinase menjadi galaktosa 1-fosfat. Ingat ya, kalau ada kinase itu biasanya fosforilasi. Menghasilkan fosforilasi. Naruh fosfor, dikasih fosfor. D-galaktosa ya, dikasih fosfor. Jadi galaktosa 1-fosfat. Fosfornya ditaruh di C nomor 1. Lalu diubah menjadi UDP galaktosa. Ya. Oleh galaktosa 1-fosfat uridyl transferase. Nanti bisa masuk ke UDP glukosa, masuk ke glukosa 1-fosfat. Nah, glukosa 1-fosfat ini bisa masuk ke glukosa 6-fosfat dan seterusnya nanti bisa masuk ke gliseraldehida 3-fosfat dan ke pirufat atau laktat. Ya, jadi ini backbone-nya di sini. Ya, tempat-tempat pertemuannya. Kalau D-manosa gimana? Kalau D-manosa dia ada heksokinase, ya artinya dia dikasih fosfat menjadi manosa 6-fosfat, lalu di isomerase itu di ini aja ubah bentuk strukturnya, struktur molekulnya ya dari manosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Ya. Dari C6 ya seperti ini jadi C6 yang seperti ini. Fruktosa 6-fosfat. Kalau dari fruktosa 6-fosfat ini bisa masuk ke gliseraldehida 3-fosfat atau ke pirufat gitu. Cara bacanya gitu ya. Kalau fruktosa gimana? Fruktosa masuk jadi fruktosa 6-fosfat, nanti bisa masuk ke pirufat. Atau dia diubah dulu oleh ketoheksokinase ya, menjadi fruktosa 1-fosfat, bukan fruktosa 6-fosfat. Ya, kalau fruktosa 6-fosfat oleh enzim yang namanya heksokinase, kalau diubah menjadi fruktosa 1-fosfat, dia diubah oleh yang namanya ketoheksokinase. Ya. Seperti itu. Bergantung di gugus mana dia akan dikasih fosfat. Begitu. Oke ya. Mudah-mudahan jelas. Ini diabetes mellitus ya, secara konstan menggunakan protein dan lipid sebagai sumber energi. Kenapa? Karena dia tidak bisa memanfaatkan glukosa. Glukosa banyak, makan banyak, tapi dia nggak bisa manfaatin. Ya. Tapi kan tubuh butuh energi. Energinya berasal dari mana? Dari molekul lain. Bisa dari protein atau bisa dari lipid. Ya. Protein itu akan dipecah dan diubah menjadi glukosa. Ya. Jadi kalau pembentukan glukosa dari protein atau lipid kita sebut gluconeogenesis. Kalau sudah gluconeogenesis, ya, artinya sudah terbentuk glukosa, nanti bisa melanjutkan ke glikolisis. Oke. Tapi ya, kalau terjadi gluconeogenesis, ya, maka glikolisisnya akan dihambat. Ini proses glikolisis akan dihambat dan gluconeogenesis akan meningkat. Intinya gini loh, dalam tubuh itu kita pengen setimbang atau seimbang ya, seimbang konsentrasi senyawa-senyawa yang dibutuhkan. Kalau saat itu kita butuh oksigen, butuh energi, maka kita akan cari glukosa. Glukosa itu akan nanti diglikolisis. Kalau nggak ada glukosa, berarti cari sumber lain untuk meningkatkan konsentrasi glukosa di dalam darah. Caranya dengan apa? Gluconeogenesis, membentuk glukosa dari protein atau dari lemak. Tapi persoalannya adalah kalau diabetes mellitus tidak ada insulin yang bisa memacu mobilisasi lipid, ya, atau beta oksidasi, ya, dan pembentukan senyawa keton. Jadi rate-nya rendah. Ya. Akibatnya terjadi penumpukan keton. Ya. Terjadi penumpukan keton. Kalau ketonnya menumpuk, ya, maka
akan terjadi ketoasidosis. Ya, ketoasidosis atau terjadi asidosis. Asidosis. Kalau asidosis berarti asid menjadi asam, berarti pH-nya jadi turun, pH tubuhnya turun. Akibatnya, kalau ginjal kita tidak bisa mengimbangi asam, kondisi asam, ya, akan terjadi ketoasidosis dan nanti efeknya adalah fatal. Ya, artinya ya reaksi-reaksi dalam tubuh nggak akan bisa berlangsung dengan sempurna. Kenapa? Karena pH tubuhnya berubah sehingga enzim-enzim dalam tubuh juga dia tidak maksimal bekerja. Begitu. Ya, ini contohnya. Ya, ini oke. Nah, ini bisa baca ya kalau di ini ya. Misalkan ini kondisi hiperglisemia atau hiperglikemia. Hyper tinggi, gli itu glukosa, emia berarti darahnya. Jadi kadar gula darahnya tinggi. Kalau ini contohnya ya. Kalau insulinnya rendah, ini kalau dalam kondisi insulinnya rendah atau turun, maka akan terjadi glikogenolisis. Kenapa? Kalau insulin turun, artinya kondisi darahnya itu kekurangan glukosa. Ini kondisi normal loh ya, bukan diabetes. Jadi pada kondisi normal, kalau insulinnya sudah nggak ada atau sedikit, artinya sebenarnya dalam tubuh itu nggak ada yang bisa dimasukin lagi nggak ada glukosa yang bisa dimasukkan ke sel lagi, kayak gitu. Ya udah, ngapain insulinnya tinggi? Jadi insulinnya ya udah masuk juga, ya, tidak diproduksi oleh si pankreas. Kebalikannya, kalau di dalam darah glukosa darahnya tinggi, ya, maka insulin itu akan dikeluarkan. Ayo insulin keluar, itu sambut si glukosanya supaya masuk ke dalam sel, kayak gitu. Gitu ya, cara berpikirnya gitu. Jadi kalau ada kondisi insulinnya sedang rendah, berarti kita butuh glukosa. Caranya dengan apa? Dengan melakukan glikogenolisis, penghancuran glukosa. Ya. Atau bisa juga lipolisis, ya. Lipidnya, ya, lemak-lemaknya itu dihancurkan. Lemaknya dihancurkan nanti bisa menghasilkan asetil-CoA. Nah, asetil-CoA-nya itu bisa masuk ke gluconeogenesis. Ya. Ya. Nah, kalau terjadi glikogenolisis atau ya gluconeogenesis, maka kadar glukosa dalam darah akan meningkat. Ini kalau lipolisis, kalau lipolisis ya, lipolisis itu dia akan menghasilkan free fatty acid, ya, FFA, free fatty acid, jadi asam lemak bebas. Ya. Efeknya adalah terbentuk badan-badan keton. Nah, badan-badan keton ini kalau kebanyakan, maka dia akan menyebabkan ketoasidosis. Kalau ginjal nggak bisa nyaring, maka akan keluar lewat urin, disebut ketourea. Ya, ketourea. Nah, kalau kadar glukosanya tinggi di dalam darah, maka dia harus masuk atau dia masuk ke dalam ginjal. Kalau ginjalnya dia tidak bisa menyaring glukosa kembali, mereabsorpsi glukosa, maka ada yang disebut glukosuria. Jadi urinnya itu ada glukosanya. Nah, seperti itu. Itulah yang dibilang kalau diabetes mellitus gitu ya. Maka urinnya juga dikerubungin semut. Ya, bisa jadi karena memang hiperglisemia, lalu ginjalnya sudah nggak bisa mereabsorpsi glukosa tersebut sehingga terjadi glukosuria. Jadi glukosanya itu bocor. Ini yang terakhir ya, kalau nggak salah yang terakhir. Jadi ini
sorry. Ada yang kurang. Oke ya. Nah, ini yang terjadi di hati. Ya, kalau di hati ada glikolisis menghasilkan asetil-CoA, masuk asetoasetil-CoA, ya. Terus masuk ke 3-hidroksi 3-metil-glutaryl-CoA atau HMG-CoA di sini ya. Ini HMG-CoA menjadi asetoasetat. Nah, asetoasetat ini bisa masuk ke siklus Krebs, ya. Ini terjadi di liver. Kalau siklus Krebs ini terjadi di otot, ya, bisa terjadi di otot. Dimanapun sel-sel itu bisa melakukan siklus Krebs soalnya. Jadi bisa ditemukan di banyak tempat. Ya. Tapi kalau tadi HMG-CoA menjadi asetoasetat, ya, ini terjadi di liver. Gitu. Nah, kalau asetoasetatnya itu kebanyakan, maka asetoasetat itu akan diubah menjadi aseton. Nah, kalau asetonnya kebanyakan, maka karena aseton itu kan mudah menguap sebenarnya. Kalian ini aja perhatikan kalau solvent di laboratorium adanya aseton. Aseton itu baunya enak loh ya. Kalau saya sih bilangnya baunya enak. Kayak etanol itu baunya enak. Ya alkohol ya, namanya alkohol ya. Alkohol baunya gitu. Mudah tercium dengan baik ya. Kita bisa mendeteksinya. Makanya kok orang diabetes itu bau mulutnya. Bukan mulutnya bau sebenarnya ya. Karena ada gas yang dikeluarkan dari mulut itu. Gas apa itu? Gas aseton. Ya, atau aseton yang sudah menguap. Ya. Kalau ini asetoasetat diubah menjadi 3-hidroksibutirat. Nah, 3-hidroksibutirat bisa diubah lagi menjadi asetoasetat. Kebalikannya ya, reaksi ini masuk ke siklus Krebs begitu. Tapi intinya saya ingin menjelaskan ini. Jadi kalau terjadi penumpukan asetoasetat ini disebabkan misalkan ada fatty acid oxidation atau oksidasi lipid atau lipolisis yang cepat ya, terlalu banyak, maka akan terbentuk badan-badan keton. Nah, badan-badan keton itulah yang kita bisa deteksi dari pernafasan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Kuliah kita kali ini, dan supaya sehat-sehat semua, keluarga yang sedang sakit disembuhkan, ya, yang sedang banyak masalah juga terpecahkan dengan baik tanpa menyebabkan masalah yang baru, dan semoga kita senantiasa bahagia. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.